Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Respon keluhan warga terkait mahalnya harga sembako, Menteri Perdagangan melakukan sidak harga sembako di pasar tradisional di Karanganyar. Dampak kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, para pedagang warung makanan di Kota Semarang mulai kelimpungan karena takut kenaikan harga makanan. Lima anggota geng brutal ditangkap polisi. Sebelumnya mereka salah sasaran dengan menganiaya sejumlah pemuda di Jalan Lingkar Luar Salatiga. Kita ke informasi pertama. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Karanganyar. Harga sejumlah komoditi seperti telur terpantau masih tergolong tinggi, namun sebagian cenderung stabil bahkan turun. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akhirnya merespon keluhan warga terkait meroketnya harga sejumlah kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak harga sembako di Pasar Malang Jiwan, Karanganyar, Rabu pagi. Zulhas menyasar pedagang beras, telur, dan daging ayam. Harga 3 komoditi ini dikeluhkan warga karena tak kunjung turun, malah terus naik. Beras jenis medium dan premium masih naik Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Daging ayam masih Rp38.000 per kilogram. Sidak harga sembako juga sempat diwarnai aksi Zulhas yang memborong telur ayam dan membagikan uang kepada pedagang untuk menambah modal. Tambah modal lagi ya, tambah modal. Zulhas mengakui memang harga telur masih tinggi antara Rp30 hingga Rp31.000 per kilo. Namun harga kebutuhan lain seperti beras dan daging ayam stabil bahkan cenderung turun. Tadi kita lihat dari 40.000 di sini sudah 38.000 ayam ya. Telur masih tinggi tapi nggak naik lagi, mulai turun. Kemarin 32 sekarang sudah 31 ya. Bawang 35, cuma cabai terlalu murah. Cabai rawit 23.000. Kalau di 3.000 berarti belinya 10.000 kan di petani. Atau 13.000. Itu kalau 10.000 per kilo petaninya rugi. Biaya nanamnya nggak cukup. Jadi di pasar apa ini? Ikan salam ini harga-harga cenderung stabil bahkan turun. Harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah memang dikeluhkan warga sejak Idul Adha usai. Harga daging ayam, telur, dan beras terus meroket sehingga memukul pedagang dan warga. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging ayam, telur, dan beras berdampak langsung kepada pedagang makanan. Mereka mulai kelimpungan untuk tetap bertahan, namun para pedagang enggan menaikkan harga makanan agar pelanggan tidak kabur. Harga daging ayam, telur, dan beras yang tak kunjung turun membuat pedagang warung makanan di Jalan Singosari, Kota Semarang mulai kelimpungan. Mereka kini putar otak agar usaha tetap berjalan dan pelanggan tidak kabur. Meski demikian, mereka tetap melayani pelanggan seperti sedia kala. Mereka juga tidak mengurangi jumlah lauk pauk dan sayur mayur. Harga daging ayam Rp40.000 per kilogram, telur Rp32.000 per kilogram, dan beras Rp12.000 per kilogram memang diakui pedagang sangat berat. Mereka memilih bertahan namun tidak menaikkan harga makanan agar pelanggan tidak kabur. Dari sisi permukaan otomatis biaya modal naik, tapi kita kan nggak bisa terus memaksakan untuk kenaikan harga. Ya kita pintar-pintar untuk mengolahnya lah. Berarti ini untuk harga masih tetap sama, Pak? Tetap aja. Mensiasatinya gimana, Pak, biar nggak rugi? Yang otomatis kalau ini kan memang risiko dari pedagang, bukan dalam arti nggak merugi ya. Kita cuma berusaha untuk mengurangi keuntungan aja. Ya, untuk supaya konsumen tetap sebagai pelanggan. Biar pelanggan tetap bisa sini ya, Pak. Iya. Kalau
Namun Aris mengakui tidak tertutup kemungkinan harga makanannya akan dinaikkan jika harga sembako tak kunjung turun agar tidak merugi terlalu dalam. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kenaikan harga beras di pasaran ternyata sudah dimulai dari tingkat agen. Kemarau panjang menurut para agen diduga menjadi pemicu naiknya harga beras lantaran panen padi tidak merata di daerah sentra penghasil padi. Harga beras premium dan medium di tingkat agen di Pasar Peterongan Kota Semarang terpantau masih naik Rp20.000 per karung isi 25 kg. Beras medium dijual seharga Rp270.000 dari sebelumnya Rp250.000 per karung. Beras premium juga naik dari Rp270.000 menjadi Rp290.000 per karung. Para agen beras mengaku kenaikan sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Namun mereka tidak mengetahui pasti pemicu kenaikan harga beras. Namun pedagang menduga kemarau panjang mengakibatkan panen padi di sejumlah sentra penghasil padi tidak merata. Para agen mengaku omset penjualan menjadi ikut turun karena mayoritas warga beralih membeli beras medium. Kalau medium 270, kalau yang premium 290. 290. Kalau sebelumnya itu berapa, Bu? Sebelum harga itu saya jual 250, 255. Yang kemarin kan eceran 10.000 masih ada, Mas, sekarang kan tidak bisa. Kalau sekarang acaranya berapa, Bu, 1 kilonya, Bu? 12, antara 12, 11,5. 12, 11,5 sampai 12.000 itu ya, Bu, ya? Kalau dulu kan 10.000 udah bagus. Bu, kalau sekarang banyaknya itu beli yang satu sak atau eceran? Kalau di saya imbang kok, Mas, antara sak-sakan sama kiloan. Kiloan, ya. Mana ini, Bu, dampak bagi Ibu sendiri? Ya penjualan agak bersurut, agak menurun, Mas. Pedagang berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar beras murah agar harga beras kembali stabil. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Gubernur Ganjar Pranowo melepas kontingen Jawa Tengah pada Pekan Olahraga Nasional atau Pornas Korpri 16 tahun 2023. Ganjar meminta kontingen dari Jawa Tengah agar berlaga dengan sportif dan memperoleh hasil yang terbaik. Pelepasan kontingen berlangsung di Gor Jatidiri, Kota Semarang hari Selasa. Gubernur Ganjar melepas 176 atlet dan pelatih serta 10 ofisial asal Jawa Tengah. Mereka akan bertanding di 10 cabang olahraga untuk memperebutkan 54 medali emas, 54 perak, dan 71 perunggu. Ajang Pornas Korpri ke-16 berlangsung tanggal 13 hingga 21 Juli mendatang. Ajang diikuti 6 provinsi, 27 kementerian, dan 37 lembaga RI. Ajang diikuti sebanyak 4.527 atlet, 546 pelatih, dan 671 ofisial. Gubernur Ganjar minta para atlet berprestasi sekaligus menjadi tuan rumah yang baik. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi tuan rumah Pornas Korpri. Korpri seluruh Indonesia mau bertemu di Jawa Tengah dalam rangka Pornas, maka atlet-atlet Jawa Tengah hari ini kita lepas. Mereka ada juga yang atlet profesional begitu ya, meskipun ada juga yang hobi. Tapi prinsipnya kami senang karena kawan-kawan ASN semua